Dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul Aimmatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat pecinta ulama dimanapun Anda berada, barusan kita sudah simak sebuah video yang mana dalam video tadi ada oknum habaib yang kalau dilihat dari mukanya dia Bahar bin Smith. Yang mana dalam ceramahnya Bahar bin Smith mengatakan bahwa Faqihil Muqaddam itu ketuanya para wali. Kalau dalam kelompok itu pendekarnya. Sehingga dalam narasi video tadi ya, Bahar bin Smith mengatakan bahwa suatu ketika ada orang fasik yang meninggal. Dan dalam kubur orang fasik ini diazab sama Mungkar wa Nakir ya. Nah, apa yang terjadi? Kubur orang fasik ini ternyata dekat dengan kuburan si Faqihil Muqaddam yang diceritakan nenek moyangnya Ba'alawi. Yang lebih kerennya, Faqihil Muqaddam bangkit langsung mendatangi kubur orang fasik ini dan memarahi Mungkar dan Nakir. Ini lagi cerita yang tolol menurut saya. Cerita khurafat yang paling bodoh. Kalaupun orang yang mendengarkan ini mantuk saja. Itu otaknya nggak dipakai. Sadar para muhibin, jangan mau di dongeng cerita seperti ini. Masa kita nggak punya nalar? Masa kita nggak. Dan dalam video ini Gus Baha langsung menanggapi bahwa Faqihil Muqaddam itu bukan siapa-siapa. Dan dalam hadis sekalipun kata Gus Baha itu enggak tercatat Faqihil Muqaddam sebagai ahli hadis atau wali atau dedengkot apalah. Monggo kita simak. Semoga video ini bisa mencerahkan kita. Kita simak baik-baik. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat yang sudah subscribe terima kasih. Karena dukungan Anda menentukan kelangsungan channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita simak penjelasan Gus Baha.
Dan kedua wong ajra kang lakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan via desa. Dan kita doakan siapa saja yang memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan. Waliman ajra hadal khaira via desa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita, misalnya Rektor Al-Azhar, apapun hebatnya kan nggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika, paham ya? Apapun anda imam masjid haram kan ora iso, pedalaman Madura ning Masalim bukan ndak iso, nggih mboten. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia, paham ya? Makanya kita doakan waliman ajro hadal khira fi hadisa. Hadis ahlul bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, terus di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa ya, bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teknya? Ay Rabbi dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil arti. Yang menyembah nyendengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah jenengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lah makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Al-Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pemane kok kowe celok hafid bodoni itu orang kan yo elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Waduh. Qurane dijaga Allah, jaga kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantesin mlebu swarga kan. Pantese kan sok hafid mlebu neraka. Kok meneh iku. Ketua MUI kan ya lucu mlebu neraka misale kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmatnya ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebetulnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diliwatkan Rasulullah? Itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Kalau ada kusubu sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk kok sama dengan Allah. Ya itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling no ngenyek wong no. Cak ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Nggak apa, mesti ono beda nih sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti biizni ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzati. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni.
Mulane ngaji tuh, sekali-kali nak ape turu maca ayat kursi, ben ramen ngeritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholiknya. Sing dudukkan makhluk kayak kholike ya sapa le dul bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak Allah, enggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan ke kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita ndak akan muji seperti itu. Tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya yaitu biiznihi, apa biiznihi. Jadi kabeh koyo ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk karepe dhewe, mulane imam iso saenake dhewe kadang. Wong jenenge karep-karepe dhewe. Lah anak makmum manut. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ora koyo. Jadi kabeh ono pakem ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Atau tadi wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma caranya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biiznihi. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini-sini wong. Ngaji nis puasanan jebule ora paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin tapi ora apa-apa untuk kiriman mau dibang nang omah. Dibang nang omah untuk jatah ya ada apa? Pasanan. Wes niate ngono lah muga-muga epe ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. Epe 1000 muntah 1 sesapik no. Wali jamil mukminin rabbil muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun innaka sa'atun panjenengan ya wa karimun dat sing apian lumoy apian muji budawat kang nyembadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafirudz dzunubi lan khotiat lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih sudah klik video ini. Barusan kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Gus Baha bahwa dalam narasi tersebut Gus Baha tidak menyinggung sama sekali hadis tentang faqih muqaddam. Dan mungkin faqih muqaddam ini bukan siapa-siapa karena dalam hadis manapun sejarah Islam manapun faqih muqaddam ini nggak pernah ada dan nggak pernah disebut oleh para kiai, oleh siapapun nggak disebut mungkin karena mungkin ya ini faqih muqaddam ini hanya cerita dari golongan Ba'lawi saja yang mendewakan ataupun ingin mengangkat derajat faqih muqaddam dari dalam kalangan mereka sendiri. Karena dalam narasi video Gus Baha tidak pernah menyebut satu nama pun dalam hadis bahwa keluarga Ba'lawi ini orang hebat, setara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah mendewa-dewakan atau mendengarkan cerita-cerita khurafat yang mungkin sering kita dengar atau mungkin sering disampaikan oleh Habib-Habib Ba'lawi dimanapun kita mengisi ceramah. Karena dalam seluruh ceramah Habib Ba'lawi ini tidak pernah mengeluarkan hadis atau mengajak jamaahnya untuk mentauladani atau mengajar tentang kebaikan, bahkan menceritakan kehidupan Rasulullah SAW pun tidak pernah. Para Habib Ba'lawi ini selalunya menceritakan kehebatan-kehebatan nenek moyang mereka saja. Semoga dengan video yang sudah disampaikan Gus Baha tadi, kita bisa paham dan kita bisa maklum bahwa apa yang disampaikan di video awal tadi oleh Bahar Bismith itu hanya dongeng kancil mencuri timun. Anggap saja sebagai dongeng kancil mencuri timun. Terima kasih dulu, kita jumpa kembali di lain waktu dan mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali moco sholawat. Di alam barzakh, di balik keheningan dan kegelapan kubur, dapatkah kita membayangkan bagaimana rasanya terjebak di alam yang kelam dan mencekam, dihantui rasa menyesal dan siksaan yang tak terkira? Di dalam liang lahat yang sempit, kelak kita akan merasakan panasnya api dan desakan tanah yang tiada henti. Siksa kubur bukan sekadar cerita menakutkan, tapi kenyataan pahit yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Itulah gambaran siksa kubur, balasan bagi para pendosa yang lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, agar tidak timbulnya kesalahpahaman, kami harap sahabat untuk menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran yang menyajikan kisah-kisah bermanfaat. Siksa kubur, sebuah perkara yang sering kali menjadi bahan pembicaraan dan renungan bagi umat Islam. Percaya atau tidak, siksa kubur merupakan bagian dari rukun iman yang berkaitan dengan keyakinan akan adanya siksa di akhirat yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bagi sebagian orang, siksa kubur menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya, siksa kubur menjadi sumber ketakutan dan kecemasan. Lantas, apakah siksa kubur benar-benar ada? Bagaimana bentuknya? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar terhindar dari siksa kubur? Mari kita selami lebih dalam tentang siksa kubur dalam pembahasan ini. Kita memulai perjalanan ini di suatu tempat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh ini bukanlah dunia yang kita tempati sekarang, dan juga bukan alam akhirat yang sering kita dengar. Alam barzakh adalah suatu alam pembatas, sebuah zona transisi antara dunia kita dan alam akhirat. Di alam inilah fenomena yang dikenal sebagai siksa kubur pertama kali terjadi. Siksa kubur ini adalah awal dari sebuah kisah yang membawa kita melewati batas-batas dunia yang kita kenal, membuka pintu menuju ke alam yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Pada suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Diiringi malaikat Jibril, beliau melintasi ufuk bumi, menembus batas langit, dan melangkah menuju Sidratul Muntaha. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu para nabi dan malaikat, serta menerima perintah sholat 5 waktu. Di tengah momen penuh keagungan tersebut, Rasulullah SAW juga diperlihatkan realitas mengerikan alam akhirat, yaitu siksa kubur. Malaikat Jibril membawa beliau ke sebuah tempat yang gersang dan tandus, di mana terdengar suara jeritan dan tangisan yang memilukan. Di sanalah Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana para pendosa diazab di dalam kuburan mereka. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan mengerikan yang menimpa para pendosa. Ada yang dihimpit oleh ular-ular besar, dicengkeram oleh hewan berbisa, dan dibakar oleh api yang berkobar-kobar. Beliau melihat orang-orang yang tenggelam dalam lautan darah panas, dan dihantam oleh batu-batu besar. Siksaan-siksaan ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar selama hidup di dunia. Ada yang berzina, mencuri, riba, sombong, dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menerima balasan atas perbuatan mereka. Pada suatu ketika, baginda Rasulullah diajak oleh 2 malaikat membawanya ke tempat yang penuh dengan kengerian. Di hadapan Rasulullah terhampar luas sebuah sungai yang mengalirkan darah. Darah tersebut bukan hanya berwarna merah pekat, tetapi juga berbau busuk yang menyengat. Di tengah sungai darah itu, beliau melihat seorang manusia sedang berenang dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai tepian sungai. Tubuhnya penuh luka dan kesakitan, namun ia terus berenang. Rasa sakit dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Namun, usahanya sia-sia. Begitu hampir mencapai tepian, sosok misterius muncul dari balik batu besar. Sosok itu tinggi besar dan berwajah mengerikan. Matanya merah menyala bagaikan bara api. Tanpa ampun, ia melemparkan batu besar ke arah mulut sang manusia. Batu itu menghantam dengan keras, membuat sang manusia terdorong kembali ke tengah sungai darah yang begitu mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan,
sang manusia kembali berusaha berenang ke tepian. Kembali nasib tragis terus menimpanya. Sosok misterius itu selalu muncul dan melemparkan batu, menghalanginya mencapai tujuan. Peristiwa ini berulang kali terjadi, bagaikan siklus tanpa akhir. Sang manusia terus berusaha, namun selalu gagal dan terjatuh kembali ke dalam sungai itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kejadian itu dengan penuh kepiluan dan rasa iba. Beliau bertanya kepada malaikat, "Siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga ia menerima siksaan seperti ini?" Malaikat menjawab, "Orang itu adalah seorang yang gemar memakan harta riba. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan dari riba, ia bagaikan berenang di sungai darah yang penuh kengerian. Batu yang dilemparkan kepadanya adalah balasan atas dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya, dan semakin lama ia tersiksa di lautan darah ini." Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun orang yang kamu datangi berenang di sebuah sungai dan disuapi batu adalah orang yang selalu memakan riba." Hadis riwayat Bukhari. Tatapan Rasulullah terpaku pada siksaan yang diderita orang tersebut. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang mulia. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, melihat penderitaan akibat dosa riba yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdiam 1000 bahasa. Beliau tak kuasa berkata-kata, hanya kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya. Melihat hambanya yang terjerumus dalam dosa riba, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilih jalan yang penuh azab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 278 dan 279. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang yang dilempar batu di lautan darah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjauhi riba dan segala bentuk perbuatan dosa lainnya. Marilah kita hidup dengan penuh kejujuran dan mencari rezeki dengan cara yang halal, agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya bersama para malaikat. Rasa penasaran dan iba terus menyelimuti hatinya. Di hadapan beliau, kembali tersaji pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Melihat para pendosa mendapatkan siksa dengan berbagai macam azab, jeritan dan tangisan mereka bagaikan alunan duka yang tak henti bergema. Beliau melihat seorang manusia tergeletak tak berdaya di tanah tandus yang gersang. Tubuhnya terbujur kaku tak bergerak sedikit pun. Wajahnya memucat pasi diselimuti keringat dingin dan rasa sakit yang tak terkira. Di atasnya, menjulang bayangan mengerikan berupa batu raksasa yang membara dengan api yang berkobar. Batu itu siap menghujam kapanpun, menghancurkan kepala manusia malang itu. Tanpa aba-aba, batu itu dijatuhkan dan menghantam kepala manusia itu dengan kerasnya, menghancurkannya berkeping-keping. Darah segar berceceran di tanah, mewarnai bumi tandus dengan warna merah yang mengerikan. Jeritan pilu menggema di udara, seolah meratapi tragedi yang tak terelakkan. Keajaiban terjadi. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, kepala manusia itu kembali utuh seperti semula. Luka-lukanya sembuh seketika tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi, kengerian tak berhenti di situ. Batu panas itu kembali diangkat, siap untuk menghantam lagi. Manusia itu hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Dia tahu bahwa ini adalah siksaan yang harus dia terima atas dosa-dosanya semasa hidup. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit, memohon ampunan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Kejadian mengerikan ini terus berulang. Batu panas yang dihantamkan membuat kepala manusia itu hancur, kemudian kembali utuh dan dihantam kembali. Rasa sakit dan penyesalan menyiksa tanpa henti. Dia merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan rasa iba melihat siksaan yang tak terbayangkan itu. Dengan suara yang bergetar,
Rasulullah bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapakah orang ini dan apa dosanya sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah semakin heran. "Penghafal Al-Quran?" Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya. "Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini?" Malaikat menjelaskan, "Benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Tapi, dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup." Dalam Al-Quran dijelaskan, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya kembali, "Apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini?" Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak ya Rasulullah," ucapnya dengan suara penuh kesedihan. "Siksaan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Mereka telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya di alam kubur." Rasulullah pun kembali terdiam, rasa kecewa terpancar di wajahnya. Beliau teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat." Quran Surat Al-Mudatsir, ayat 42 sampai ayat 48. Meninggalkan sholat dan ibadah wajib sama saja dengan membuka pintu siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat sendiri betapa pedihnya siksaan bagi para pelaku dosa besar. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam dan bagi kita semua tentang pentingnya sholat dan ibadah wajib. Sholat dan ibadah wajib bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alaihi Wasallam tak berhenti di sana. Malaikat pun kembali mengajak Rasulullah untuk menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa beliau. Beliau diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang terbuat dari besi membara, menyemburkan api ganas ke segala arah. Di dalam tungku itu terperangkap sekelompok laki-laki dan perempuan, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Jeritan pilu dan tangisan menandakan kesakitan yang tak berkesudahan. Rasulullah melihat dengan jelas bagaimana api melalap tubuh mereka, membakar kulit dan daging hingga hangus. Rasa sakit yang tak terbayangkan terpancar di wajah mereka, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Setiap kali mereka mencoba bangkit, api kembali menjilat tubuh mereka, memaksa mereka kembali tergeletak dalam siksaan. Rasa sakit yang mereka rasakan tak terbayangkan, jauh melebihi siksaan di dunia. Kengerian tak berhenti di situ. Setelah beberapa saat, dengan kuasa Allah, api mereda dan tubuh mereka yang hancur kembali tersusun utuh. Ketenangan ini hanya sekejap, tak lama kemudian api kembali berkobar dengan ganas membakar mereka tanpa ampun. Peristiwa mengerikan ini terus berulang, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Rasulullah menyaksikan dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Beliau paham bahwa ini adalah gambaran nyata dari siksaan dan azab bagi para pendosa. Rasulullah tak kuasa menahan kesedihannya. Beliau ingin menolong mereka, namun malaikat mengingatkan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus menyaksikan siksaan ini agar menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Di antara lorong-lorong kelam, gema tangisan dan jeritan pilu terdengar. Rasa penasaran menyelimuti hati baginda Nabi. Beliau pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah gerangan kaum yang mendapatkan siksa sepedih ini?" Malaikat itu menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Suaranya bergetar diiringi air mata yang mengalir. "Ya Rasulullah," jawabnya, "mereka adalah para pezina,
kaum laki-laki dan perempuan. Beliau bertanya kembali, bagaimana mungkin mereka sampai mendapatkan siksa sepedih ini? Malaikat itu menjelaskan, semasa hidup mereka telah terjerumus ke dalam dosa zina. Mereka hanya mengikuti bisikan nafsu syaitan dan mencampakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa azab Allah di alam barzakh dan akhirat jauh lebih pedih daripada kenikmatan zina yang sesaat. Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. Na'udzubillah min azabillah, gumam beliau. Sungguh, mereka telah terlena dengan kenikmatan duniawi dan mengabaikan azab Allah yang kekal. Malaikat itu melanjutkan, di alam barzakh ini, mereka merasakan siksaan yang pedih atas dosa-dosa mereka. Api yang membakar mereka tanpa henti. Di akhirat nanti, mereka akan dihukum dengan azab yang kekal di neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam hadis riwayat juga dijelaskan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat dan tujuan seburuk-buruknya bagi para pendosa yang melakukan zina di akhirat kelak, yaitu neraka Jahannam yang kekal. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa nafsu sesaat yang dibisikkan syaitan hanya akan membawa kesengsaraan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan sebaik-baiknya petunjuk ialah Al-Quran yang telah menjelaskan semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari dosa zina. Jauhilah segala godaan dan ikutilah perintah Allah. Ingatlah bahwa kenikmatan dunia Allah melangkah dengan penuh rasa iba dan prihatin. Beliau menyaksikan berbagai macam azab dan siksaan yang menimpa para pendosa sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Setiap jeritan kesakitan dan tangisan penyesalan menggema di telinga beliau dengan aura kesedihan yang mendalam. Salah satu kisah yang paling membekas di hati beliau adalah kisah seorang pria yang mendapatkan siksaan dengan cara yang sangat mengerikan. Kali ini diperlihatkan kepada Rasulullah, seorang pria tersiksa dengan cara yang sangat menakutkan. Tubuhnya dibelah dari ujung mulut sampai ke belakang kepalanya, kemudian ditarik dengan kuat hingga terbelah menjadi dua bagian. Wajah dan matanya pun tak luput dari siksaan ini, ditarik dengan kejamnya. Dan Rasulullah pun tak kuasa menahan rasa pilu dengan air mata yang mengalir melihat penderitaan pria tersebut. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam, dan kemudian Rasulullah pun bertanya kepada malaikat yang menemaninya, siapakah orang ini wahai malaikat? Dan mengapa dia ditimpa siksaan yang begitu kejam? Malaikat pun menjelaskan bahwa orang tersebut adalah pendusta yang gemar menyebarkan fitnah dan perpecahan di antara manusia. Dia gemar berbohong dan menyebarkan kebohongan di setiap kesempatan. Bahkan, dustanya telah mencapai puncak keburukan. Dia menggunakan lisannya untuk menipu, merugikan, dan menzalimi orang lain. Siksaan yang didapat seseorang itu tidak hanya berakhir sampai di sana. Dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan bagian-bagian tubuh yang telah hancur itu ke bentuk semulanya. Karena siksaan ini akan terus berlanjut selama-lamanya, sebagai pengingat bagi semua orang agar senantiasa berkata jujur dan menjauhkan diri dari fitnah dan kebohongan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Nabi Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sesungguhnya apa yang selalu mereka kerjakan itu sangatlah buruk. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1 dan 2. Dan juga menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua dan bagi kita umat muslim. Kebohongan, sekecil apapun, dapat membawa konsekuensi yang fatal, bahkan di alam akhirat sekalipun, dan hanya akan membawa keburukan dan kehinaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata jujur dalam setiap keadaan. Apapun yang kita punya dan miliki, tak baik rasanya menambahkan lisan kebohongan pada kehidupan, karena hanya akan mempersulit jalan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur.
bukan sekadar siksaan sementara. Azab kubur adalah gerbang pembuka bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan tujuan akhir mereka di surga atau neraka. Berbeda dengan anggapan keliru, azab kubur bukan pencucian dosa. Ia adalah pengingat keras atas dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup, menjadi tamparan bagi mereka yang lupa akan azab Allah yang jauh lebih pedih di alam akhirat. Bagi mereka yang lalai, azab kubur bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Siksaan yang tak terbayangkan akan mencengkeram, membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam. Di pagi dan petang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan neraka. Tujuannya adalah agar mereka merasakan ketakutan yang nyata akan neraka yang abadi. Siksa kubur di alam kubur bukan sekadar cerita menakutkan, tapi sebuah peringatan tegas untuk menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan akan dibalas di dunia dan di akhirat. Dan kelalaian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Di alam barzakh yang sunyi, suram dan penuh ketakutan, jiwa-jiwa menanti hari pembalasan. Azab kubur bagaikan belenggu yang mengikat para pendosa, memberikan siksaan pedih yang tak berkesudahan menghukum mereka atas dosa-dosa yang telah diperbuat semasa hidup. Jeritan penyesalan tak henti-hentinya menggema di alam barzakh, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasibnya. Di tengah keputusasaan ini, secercah harapan hadir melalui doa dan istighfar, terutama dari anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagaikan cahaya yang menembus kegelapan alam kubur, doa dan istighfar dari mereka, terutama yang senantiasa mendoakan orang tuanya, memiliki kekuatan besar untuk meringankan azab kubur dan membawa ketenangan bagi arwah orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah wafat, maka amalnya terputus, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kita bisa membayangkan seorang anak soleh yang berlutut di samping makam orang tuanya. Air matanya mengalir membasahi pipinya, tatapan matanya penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Dengan suara lirih dan penuh ketulusan, ia memanjatkan doa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, dan lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga, dan jauhkanlah dari siksaan api neraka." Doa-doanya bagaikan air hujan yang turun di atas tanah kering, meresap ke dalam jiwa orang tuanya. Siksaan kubur, yang tadinya terasa bagaikan api yang membakar, kini menjadi sejuk dan damai. Bagi anak-anak soleh, mendoakan orang tua bukan hanya kewajiban, tapi juga bukti bakti dan kasih sayang. Doa mereka menjadi penghubung kasih di antara alam dunia dan alam barzakh, mengantarkan orang tua mereka menuju jalan yang lebih terang dan menuju surganya yang abadi. Di alam barzakh, di mana jiwa menanti hari pembalasan, azab kubur menjadi penentu awal. Siksaan pedih ini tak terelakkan bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Di tengah kegelapan azab, sebuah petunjuk kembali hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi hambanya untuk terhindar dari siksaan ini. Salah satunya melalui amalan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Surat Al-Mulk bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur dan azab neraka. Ia juga menjadi penyelamat bagi mereka yang rajin membacanya, mengantarkan mereka ke surganya yang penuh kenikmatan. Rasulullah SAW, teladan bagi umat Islam, menjadikan surat Al-Mulk sebagai bacaan rutin sebelum tidur. Kebiasaan beliau ini menunjukkan keistimewaan dan manfaat luar biasa dari surat tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah, dan Tabarakallazi biyadihil muluk, surat Al-Muluk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain juga disebutkan keutamaan surat Al-Muluk. Dalam Syahih Al-Jami' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, surat Tabarak Al-Muluk adalah pelindung dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Azab kubur dan neraka adalah realitas yang menakutkan. Akan tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia membuka pintu rahmatnya bagi hamba yang beriman dan taat, dan memberikan kita jalan agar terhindar dari azab kubur, yaitu dengan membaca doa, Rabbana ma khalaqta hadza bathila subhanaka
faqina adzaban nar. Pada saat tahiyat akhir sebelum salam saat sholat, doa ini bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur. Maknanya yang mendalam mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaannya yang sempurna dan balasan bagi setiap perbuatan. Membacanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, memohon ampunan atas dosa-dosa menjadi bekal berharga di alam barzakh. Manusia adalah makhluk fana. Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan abadi. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kesadaran akan realitas ini mendorong kita untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Salah satu bekal terbaik yang dapat kita siapkan adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita sudah meninggal dunia. Amal jariyah ibarat sungai kebaikan yang tak henti mengalir. Ia adalah perbuatan baik yang manfaatnya terus dirasakan, meskipun pelakunya telah tiada. Bagaikan sebutir benih yang ditanam di tanah, amal jariyah akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang rindang, memberikan manfaat bagi pelakunya di dunia, dan bagi orang-orang yang telah meninggal di alam barzakh. Amal jariyah juga dapat meringankan siksaan kubur bagi orang yang telah meninggal. Bayangkan, ketika kita terbaring di alam kubur, panasnya siksaan terasa pedih dan menyesakkan. Di saat itulah pahala amal jariyah bagaikan air yang segar menyiramkan jiwa kita, memberikan ketenangan dan meringankan penderitaan. Dan pahala amal jariyah dapat meningkatkan derajat orang yang telah meninggal di alam barzakh. Di alam barzakh, setiap jiwa menempati tingkatan yang berbeda berdasarkan amal salehnya. Amal jariyah menjadi pelita yang menerangi jalan kita kelak, mengantarkan ke tempat yang lebih tinggi dan penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi bekal bagi orang yang telah meninggal di hari pembalasan. Amal jariyah menjadi penyelamat, membantu mereka meraih kebahagiaan dan terhindar dari azab neraka. Semangat untuk melakukan amal jariyah patut diapresiasi. Namun, di balik banyaknya aksi mulia tersebut, terselip pula segelintir individu yang terjebak dalam motif tersembunyi. Mereka bersedekah, wakaf, atau melakukan amal jariyah lainnya, bukan atas dasar keikhlasan dan mencari ridha Allah, melainkan demi pujian dan pengakuan semata. Ironisnya, amal jariyah yang diwarnai riya ini justru menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hakikat amal jariyah menjadi kunci untuk terhindar dari jebakan riya. Amal jariyah yang sejati dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semata-mata untuk mencari ridha Allah. Niat ini tidak hanya tertanam dalam hati, tetapi juga tercermin dalam perbuatan dan sikap individu. Di setiap kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhanya, semoga akan membawa kita ke tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala siksaan dan azab yang kekal di akhirat kelak. Dan marilah kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal, menjauhkan diri dari segala larangannya, dan semoga pahala yang kita lakukan selama hidup di dunia menjadi bekal yang berharga di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Di balik kisah ini, terdapat pesan moral yang penuh dengan kasih sayang dan harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh hikmah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itulah pembahasan yang bisa kami sajikan kali ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan dan pembacaan narasi. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.